Dari Rengas Dengklok sampai ke Pengesahan Timur. Peristiwa Rengas Dengklok. Hari-hari menjelang tanggal 15 Agustus 1945 merupakan hari yang menegangkan bagi bangsa Jepang dan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Jepang, tanggal tersebut merupakan titik akhir nyali mereka dalam melanjutkan PD2. Menyerah kepada sekutu adalah pilihan yang sangat pahit tetapi harus dilakukan. Bagi bangsa Indonesia, tanggal tersebut justru menjadi kesempatan baik untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Inilah yang menjadi pemikiran utama para pemuda atau sering disebut golongan muda kaum pergerakan Indonesia. Para pejuang, terutama kaum muda yang melancarkan gerakan bawah tanah, segera mengetahui berita penyerahan Jepang itu. Para pemuda mendesak para tokoh senior untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda kemudian meninggalkan rumah kediaman Bung Karno. Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang para anggota PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Sehari di Rengas Dengklok, para pemuda ternyata gagal memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia, lepas dari campur tangan Jepang. Namun, ada gelagat yang ditangkap oleh Singgi bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kalau sudah kembali ke Jakarta. Melihat tanda-tanda bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka sekitar pukul 10 bendera merah putih dikibarkan di halaman Kewedanan Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 5 untuk menjemput Soekarno di Radui dan rombongan. Namun, kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Subarjo pun masih terjadi. Apakah kalau Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana? Terjadilah dialog antara Subeno selaku komandan peta Rengas Dengklok dengan Ahmad Subarjo. Dengan jaminan itu, maka Sodanco Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Subarjo untuk bertemu dan membawa pulang bersama Irs Soekarno, Drs Muhammad Hatta, dan rombongan kembali ke Jakarta. Petang itu juga Soekarno dan rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian berakhirlah peristiwa dengan Rengas Dengklok. Selanjutnya perumusan teks proklamasi. Soekarno pertama kali menuliskan kata pernyataan proklamasi. Soekarno kemudian bertanya kepada Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo, bagaimana bunyi rancangan pada draft pembukaan Undang-Undang Dasar? Kedua orang yang ditanya pun tidak ingat persis. Ahmad Subarjo kemudian menyampaikan kalimat, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Muhammad Hatta menambahkan kalimat, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Soekarno menuliskan Jakarta 17.805 wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup. Mereka semua sepakat tentang draft itu. Pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari, Soekarno minta persetujuan dan minta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani dua orang tokoh, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarno diterima dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Demikian pertemuan dini hari itu menghasilkan naskah proklamasi. Agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya, naskah itu harus disebarluaskan. Persoalan tentang bagaimana caranya naskah tersebut disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Soekarno mengusulkan agar naskah tersebut dibacakan di lapangan Ilkada yang telah dipersiapkan bagi berkumpulnya masyarakat Jakarta. Proklamasi. Tetapi Soekarno tidak setuju karena tempat itu adalah tempat umum yang dapat memancing bentrokan antara rakyat dengan militer Jepang. Beliau sendiri mengusulkan agar proklamasi dilakukan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Usul tersebut disetujui dan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia
akan dibacakan di tempat itu pada hari Jumat, Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, di tengah-tengah bulan Ramadan, bulan puasa. Proklamasi berkumandang pada pukul 5 pagi tanggal 17 Agustus 1945. Para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Sebelum pulang, Muhammad Hatta berpesan kepada BM Dia untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Acara yang direncanakan pada upaya bersejarah itu adalah: pertama, pembacaan teks proklamasi; kedua, pengibaran bendera merah putih; dan ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi dari keamanan. Hari Jumat lagi, tepat pukul 10.00 WIB, Soekarno dan Muhammad Hatta keluar ke Serambi depan diikuti oleh Ibu Fatmawati. Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah. Soekarno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Acara berikutnya adalah pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendra Diningrat dan S. Suwud. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, para hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Setelah itu, Suwiryo memberikan sambutan dan kemudian disusul sambutan Dr. Muwardi. Sekitar pukul 11.00 WIB, upacara telah selesai. Kemudian Dr. Muwardi menunjukkan beberapa anggota barisan pelopor untuk menjaga keselamatan Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya, dukungan dari berbagai lapisan. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia cepat bergema ke berbagai daerah rakyat di Jakarta maupun di kota-kota lainnya menyambut dengan antusias. Karena alat komunikasi yang terbatas, informasi ke daerah-daerah tidak secepat di Jakarta. Saat tersiarnya berita tentang proklamasi kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia yang tinggal jauh dari Jakarta tidak mempercayainya. Pada tanggal 22 Agustus depan akhirnya secara resmi mengumumkan penyerahannya kepada sekutu. Baru pada bulan September 1945 proklamasi diketahui di wilayah-wilayah yang terpencil. Keempat penguasaan kerajaan yang ada di Jawa Tengah menyatakan dukungan mereka kepada Republik, yaitu di Yogyakarta, Soekarta, Pengolaman, dan Mangkunegaran. Banyak pemuda bergabung dengan badan-badan perjuangan di Samosir. Mereka benar-benar monopoli kekuasaan revolusioner karena jumlah pemimpin nasionalis yang sudah mapan di sana hanya segelintir. Mereka ragu terhadap apa yang akan dilakukan para mantan prajurit Peta dan Iyo, membentuk kelompok-kelompok yang paling disiplin, Laskar Masyumi dan Barisan Hizbullah, menerima banyak perjuangan baru dan ikut bergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata Islam lainnya yang umumnya disebut Barisan Sabillah yang kebanyakan dipimpin oleh para kiai. Proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi. Peran sang proklamator. Pertama, Insinyur Soekarno. Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Sudah aktif dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung. Tahun 1927 bersama kawan-kawannya mendirikan PNI. Oleh karena perjuangannya, ia seringkali keluar masuk penjara. Kemudian pada zaman Jepang, ia pernah menjadi ketua Putra, Chusangi dan PPKI, serta pernah menjadi anggota BPUPKI. Kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta. Tokoh lain yang sangat penting dalam berbagai peristiwa sekitar proklamasi adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Ia dilahirkan di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, ia sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi salah seorang pemimpin dan ketua Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Setelah di tanah air, ia aktif di PNI bersama Bung Karno. Setelah PNI dibubarkan, Hatta aktif di PNI baru. Peran para tokoh sekitar proklamasi. Yang pertama, Ahmad Subarjo. Yang kedua, Sukarni Kartowiryo. Yang ketiga, Suyati Melik. Yang keempat, Barhanuddin Muhammad Dia. Yang kelima, Latif Hendraningrat. Yang keenam, S. Suhud. Yang ketujuh,
Suwiryo. Yang ke-8 DR Muwardi. Yang ke-9 Sultan Syahrir. Yang ke-10 Pan Sumarto Mendur. Yang ke-11 Syahruddin. Yang ke-12 Usdan Yusuf Ronadipuro. Yang ke-13 Lambertus Nicedemus Palar. Yang ke-14 Mitro Jojo Hadikusumo.